Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Saya berharap saudara semua saat ini mengalami keadaan yang sehat, diliputi oleh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kembali untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus menuntun kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, hari hidup kami adalah karunia Tuhan. Ketika kami ada saat ini sungguh semuanya karena anugerah-Mu. Dan melalui program ini kembali kami siapkan hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan kiranya berbicara, pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Berkati media kami ini untuk menjadi sarana pemberitaan yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita akan baca dari Amsal pasal 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Tidak ada kebetulan. Ayat 9 berkata dari pasal 16 ini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saudara, kita sering mendengarkan orang berkata bahwa kebetulan saya lagi beruntung, atau kebetulan saya bertemu dengan seseorang, atau kebetulan saya berhasil dengan baik oleh karena ini, dan seterusnya. Saudara, peristiwa yang mengubah hidup tidak terjadi secara kebetulan. Hal itu tidak ditentukan oleh bintang-bintang. Tidak juga terjadi begitu saja. Tidak ada peristiwa yang bersifat kebetulan. Tuhan menggunakan setiap keadaan dalam kehidupan ini untuk menggenapi tujuannya. Seorang pendeta yang bernama Frank W. Borhan pernah mengatakan bahwa bukanlah suatu kebetulan Elia dan Ahab bertemu di lereng Gunung Karmel yang berumput. Bukanlah suatu kebetulan Herodes dan Yohanes bertemu di jalan raya Galilea. Bukanlah suatu kebetulan Pilatus dan Yesus bertemu di ruang pengadilan Yerusalem. Bukanlah suatu kebetulan Petrus dan Cornelius bertemu di tepi laut Syria. Bukan kebetulan Filipus dan seorang Etiopia bertemu di jalan berpasir menuju Gaza. Bukan kebetulan juga Nero dan Paulus bertemu di tengah-tengah keindahan barang-barang antik Roma kuno. Tidak. Pertemuan-pertemuan kita tidak terjadi secara kebetulan. Termasuk kita harus meyakini tidak menjadi kebetulan ketika kita bertemu dengan pasangan hidup kita. Tidak kebetulan ketika kita mengalami keberuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita seharusnya memulai setiap hari dengan hasrat yang tulus untuk menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan senang hati, menantikan janjinya untuk selalu memberikan bagi kita rancangan-rancangannya dan membuat kehidupan kita memenuhi maksud-maksud rencananya.
Mungkin akan ada keadaan yang tidak direncanakan, atau ada orang yang kita temui secara tak sengaja. Tetapi kita seharusnya menyambut itu sebagai kesempatan untuk bersaksi, melayani orang lain, dan untuk bertumbuh secara rohani. Dengan mengetahui pimpinan Allah yang berdaulat, marilah kita bersukacita di dalam janji untuk bertemu dengan Tuhan kita. Muller berkata, perhentian orang benar diatur oleh Tuhan. Demikian juga langkah-langkahnya. Inilah firman Tuhan. Kita camkan dengan baik. Tidak ada yang kebetulan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang mengatur langkah-langkah kami. Engkaulah yang membuat jalan-jalan hidup kami menurut rancangan-Mu dan bukan menurut rancangan kami. Untuk memenuhi janji-Mu, untuk memenuhi karya-Mu melalui pribadi kami masing-masing. Banyak kali kami tidak mengenal, tidak mengetahui rancangan-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus, Engkau menolong kami, memberi hikmat untuk terus mensyukuri kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan dengan jalan dan rancangan-rancangan-Mu yang indah untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau melihat, Engkau mendengar doa-doa mereka, Engkau pun menuntun langkah-langkah mereka, dan biarlah dengan kasih setia-Mu, Engkau tuntun mereka dengan hikmat-Mu, dan mereka boleh menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Berikan apa yang mereka perlukan ya Tuhan, cukupkan apa yang mereka butuhkan. Begitu juga kami percaya bahwa oleh kemurahan Tuhan, mereka yang sementara dalam kelemahan dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang sementara berjuang untuk berbagai harapan-harapan ke depan, Tuhan buka jalan. Yang sedang mengikuti berbagai kegiatan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di berbagai tempat, Tuhan di sana beserta dengan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.